Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu lihat ini wajah-wajahnya sangat segar semua ya. Berarti kita siap untuk belajar? Siap. Ya, meskipun cuaca begini tapi semangat kalian tidak boleh pudar ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. KM-nya Andi ya. Silakan Andi untuk dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan dari awal sampai akhir, kegiatan pembelajaran kita Allah berkahi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, coba sekarang cek teman kalian, samping kiri, samping kanan, iya depan, belakang. Ada semuanya? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mencari ilmu ya di pondok pesantren kita, pondok pesantren At-Tajdid. Ya, baik anak-anak. Nah, untuk mengecek kekompakan, coba mana ya anak At-Tajdid itu kompak tidak? Kalau ibu bilang At-Tajdid, kalian jawab? Siap. At-Tajdid? At-Tajdid? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita ya. Kita orang mana? Orang Indonesia. Tentunya harus semangat ya. Harus tahu bagaimana pengorbanan orang-orang terdahulu ya. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silahkan untuk berdiri semuanya.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pada pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu mengenai pembelajaran pada minggu kemarin. Maaf. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Tari, ya tari. Kemarin belajar tentang apa? Tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ayo, apa itu teks prosedur? Iya, tari lagi boleh. Tari, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah mengenai suatu kegiatan atau tindakan. Iya, dilihat ya, masih ingat kan? Bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Coba tadi Ibu tanya, kalian berangkat ke sekolah menggunakan apa? Ada yang menggunakan motor? Ada yang naik motor? Ada. Tahu tata cara untuk menyalakan motor? Nah, itu kalau kita buatkan sebuah teks itu adalah teks prosedur. Namun minggu kemarin kita belajarnya apa? Menganalisis ya. Masih ingat? Dengan strukturnya? Siapa yang masih ingat? Apa sih itu struktur dari teks prosedur? Tarik lagi yang lain ya, nanti silakan untuk angkat tangan. Tari, apa itu struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur menjadi Tiga. Satu. tujuan, sama penegasan waktu. Iya, ada tiga ya. Coba ulangi dari yang paling belakang, Zafar. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada penegasan ulang. Iya. Untuk tujuan apa sih itu tujuan? Berisikan apa? Jundi boleh. Jun. Di dalam tujuan berisikan apa? Biasanya topik, mengantar topik, dan di dalam tujuan tersebut berisi mengenai mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Iya, mengapa teks prosedur itu dibuat? Ya, kemudian yang kedua itu langkah. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Ya, dalam teks prosedur itu adalah langkah itu struktur yang paling penting, dan dalam penulisannya pun struktur itu harus rinci, harus terstruktur, tidak boleh diacak. Ya, coba oleh Zaki, mana Zaki? Ki, apa itu langkah? Langkah-langkah yang menerangkan mengenai proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang jauh lebih maksimal. Iya, untuk yang menjawab kita berikan aplaus dulu ya, tepuk tangan. Ya, satu lagi tadi penegasan ulang atau kita sebut dengan penutup. Apa itu penutup? Siapa yang akan menjawab? Boleh Tari. Penutup yaitu penegasan ulang kembali yang di akhir itu berisi tentang harapan atau manfaat dari teks tersebut. Iya, berisikan tentang manfaat atau kegunaan ya. Nah, sekarang selain struktur, kita pernah kemarin juga menganalisis apanya? Hanifah, apa? Kebahasaan. Ada berapa coba yang masih ingat? Kebahasaan ada? Ada 41. Pendekatan persuasif, kata teknis, sama kondisi pengungkap. Iya, kata kerja imperatif itu apa? Kata kerja imperatif apa ya? Yang dibentuk yang berakhirkan Iya, yang dibentuk dengan berakhirankan atau
Lah, karena dalam teks prosedur itu adalah berupa perintah. Duduk, berarti apa? Kata imperatifnya duduklah. Cuci, cucilah. Ya. Kemudian yang kedua itu kata teknis. Apa sih kata teknis? Hanifah. Kata yang memiliki makna khusus. Iya, contohnya apa? Contoh kata teknis. Kalau misalnya kita teks prosedurnya itu cara menyalakan motor, berarti kata teknisnya apa? Motor. Terus apa? Kata teknisnya apa lagi? Kunci. Apalagi? Ini laki-laki biasanya yang pakai motor. Laki-laki apalagi kata teknisnya? Bensin. Iya, kalau tidak ada bensin tidak nyala. Betul ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan biasanya dicirikan dengan apa? Kata selain itu. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan persuasif. Apa pernyataan persuasif oleh Hanifah boleh? Kata ajakan. Iya ya. Coba dilihat yang paling bawah itu. Hanifah boleh dibaca? Apabila prosedur itu berupa resep dan pertunjukan penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran jumlah dan lainnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian membuat sebuah teks prosedur, cara membuat berarti kita harus menambahkan apa di sana? Alat, kemudian ukuran, kemudian jumlah. Ya, sampai sini paham? Masih ingat kan ya? Baik, untuk menguji awal kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal pretest ya. Silakan dikerjakan sebisa mungkin ya. Jadi nanti akan tahu kalian, oh berarti hari ini kita belajar mengenai apa gitu ya. Nanti Ibu akan sebutkan. Ini soalnya silahkan dikerjakan. Mohon diganti ya. Nah ini ada yang salah, maaf. Oh ini enggak. Ini ada nanti. Ini sih udah jadi sih boy. Mohon maaf. Silakan untuk mengerjakan dengan durasi 10 menit. Lebih baik lebih cepat, lebih baik ya. Berarti belum konsentrasi nih. Kalau misalnya tidak jelas gambarnya, boleh dilihat. Ini soal pretest ya. Ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar komputer ya.
Nulisnya yang rapi ya. Oh iya. Supaya cukup ini. Oh iya. Ada yang sudah selesai? Belum. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Adalah ditulis adalah. Dua menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Tari sudah? Silakan dikumpulkan. Rahma udah? Ginsi?
kelompok ini. Sudah? Sudah? Terima kasih. Juni udah? Terima kasih. Zaki. Oh iya, jangan lupa nama ya. Sudah ditulis namanya? Udah ya. Ini habis. Bye. Coba Ibu cek ya. Ibu cek kemampuan awal kalian untuk pembelajaran saat ini. Ya, lumayan ini ya, sudah 70% kalian dapat menulis teks prosedur. Ya, nanti akan kita perdalam lagi ya, karena kan mungkin hari ini kita pembelajarannya berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu menganalisis, kalau sekarang apa coba kira-kira setelah kalian mendapatkan soal pretest? Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Membuat, iya, menulis teks prosedur. Nah, untuk tujuan pembelajaran saat ini atau hari ini adalah boleh satu orang untuk membacanya. Boleh Jundi? Boleh berdiri Jundi supaya terlihat. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran project-based learning berbantuan media video tentang menggunakan teks prosedur, video teks prosedur dan proses diskusi. Peserta didik dapat merancang judul, pernyataan umum, dan langkah-langkah. Peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan dengan tepat, kritik, dan kerjasama. Peserta didik diharapkan dapat menampilkan, memberikan komentar, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Ya, kali ini tujuannya ada 3. Yang pertama, kalian itu diminta untuk merancang terlebih dahulu judulnya, kemudian pernyataan umum, ya, pernyataan umum, kemudian yang ketiga langkah. Nah, yang kedua itu tadi untuk merancang judul, pernyataan umum, dan langkah yang pertama. Yang kedua itu menuliskan teks prosedur. Ingat, dalam menulis teks prosedur nanti kalian harus memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi strukturnya ada 3, ya. Kemudian kaidah kebahasannya ada 4. Jikalau tadi teks prosedurnya itu tentang resep, berarti harus ada apa? Bahan dan alat, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, kalian harus menampilkan, kemudian memberi komentar, menanggapi dan merevisi teks prosedur yang disusun. Jadi nanti ketika presentasi harus ada yang menanggapi ya. Kemudian kalau ada yang direvisi harus merevisinya. Selanjutnya untuk KD-nya yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Yang pertama sama tadi dengan tujuannya, pertama merancang judul, pernyataan umum, dan langkah. Kemudian menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasan. Ini yang paling penting ya. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, menampilkan, memberikan komentar dan merevisi teks prosedur yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. Paham sampai sini? Jadi tahu kegiatan kalian ya. Untuk tujuannya harus apa? Harus bisa menulis. Nah, untuk penilaian, Ibu
informasikan untuk penilaian saat pembelajaran. Yang pertama itu ada sikap spiritual. Apa sikap spiritual itu? Berdoa. Tadi kita sudah berdoa ya. Kemudian bersyukur, sudah bersyukur pula diberi kesehatan tadi berdoa. Kemudian menerima perbedaan karakteristik. Nah, nanti mungkin di dalam kelompok ada yang beda cara menanggapi dalam cara menangkap pembelajaran. Jadi harus bisa menerima ya. Kemudian sosial. Untuk sosial itu ada apa? Kerja sama. Kemudian santun, peduli, tanggung jawab, percaya diri, teliti dan tepat. Nah, hal ini akan Ibu tilai ketika kalian berdiskusi. Kemudian ketika kalian nanti mempresentasikan. Yang kedua, dari segi keterampilan. Nah, tadi sesuai dengan tujuan kita yaitu merancang judul, pernyataan, dan langkah. Kemudian ada proyek menulis. Kemudian yang terakhir presentasi. Ya, siap? Siap. Mari kita saksikan bersama. Ini merupakan video pembelajaran untuk saat ini ya. Bagaimana kita cara mengembangkan teks prosedur. Silakan disimak dengan baik. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kalian melanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah menguasai teori tentang teks prosedur. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar satu materi kedua, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Berdasarkan tadi tersebut, maka ada 3 materi yang dikembangkan dalam video ini. Yang pertama adalah mengembangkan judul, yang kedua mengembangkan bagian pernyataan umum, dan yang ketiga mengembangkan bagian langkah. Mengembangkan judul dalam teks prosedur. Judul merupakan hal yang penting bagi sebuah tulisan karena berfungsi memberikan gambaran maupun isi tulisan kepada pembaca. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat judul teks prosedur? Tentunya kalian harus memperhatikan jenis teks prosedur yang ingin kalian buat. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan cara melakukan sesuatu, gunakan kata tiap atau tips. Contoh, tiap mengusir rasa dosa, tips menghilangkan bau mulut. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara atau tahap. Contoh, cara mengurus KTP, langkah-langkah membuat paspor. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan kata resep. Contohnya, cara membuat biasa gigi, cara membuat gantungan kafe, resep nasi goreng kambing spesial. Mengembangkan pernyataan umum. Bagaimana mengembangkan pernyataan umum? Tipsnya yang pertama adalah jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan syarat, maka pada bagian pernyataan umum dapat kalian awali dengan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan dan alasan permasalahan tersebut harus diselesaikan. Tips yang kedua, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan membuat sesuatu atau melakukan pekerjaan tertentu, dapat kalian awali dengan menyampaikan definisi terlebih dahulu, kemudian keunikan atau tantangan yang dihadapi serta manfaat. Contohnya adalah sebagai berikut. Tips 1, teks prosedur yang berkaitan dengan syarat. Ini adalah pernyataan umum untuk teks prosedur tentang ketombe. Munculnya ketombe tentu bisa mengganggu penampilan dan berpengaruh pada tingkat percaya diri. Contohkan ketombe seperti salju yang turun dan mengotori baju akan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tidak heran jika banyak orang yang berusaha melakukan gerakan cara untuk menghilangkan ketombe. Penyebab ketombe sendiri bermacam-macam, mulai dari kulit kepala yang kering hingga kulit sampo yang tidak sesuai dengan keadaan kulit kepala. Tips yang kedua, teks prosedur melakukan atau membuat sesuatu. Ini adalah contoh pernyataan umum teks prosedur
KTP adalah tanda pengenal wajib yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam KTP tertulis semua informasi data pribadi seperti nama, nomor induk keluarga, hingga tanggal lahir. Setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun atau legal wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Sejak tahun 2011, KTP pun telah berbentuk elektronik atau dikenal sebagai iktp. Dengan memiliki iktp, kita bisa membuat kartu tanda pengenal lain seperti paspor. Selain itu, kita juga bisa membuat surat izin mengemudi atau SIM yang digunakan sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri sebagai tanda seseorang telah memenuhi syarat administrasi serta sehat jasmani dan rohani dalam mengemudikan kendaraan. Mengembangkan langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah merupakan bagian inti teks prosedur. Setiap tahapan dari langkah-langkah tidak boleh tertukar karena dapat berdampak pada tidak optimalnya hasil. Bagaimana mengembangkan langkah-langkah dalam teks prosedur? Pada saat mengembangkan langkah-langkah, kita harus benar-benar tahu setiap tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai terlupa karena bisa berdampak pada kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur bisa berakibat fatal. Ada dua pilihan untuk mengembangkan langkah-langkah. Pertama, mengembangkan langkah menggunakan pola kronologi. Pola kronologi yang pertama bisa menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau yang kedua menggunakan ulang-ulang, kemudian seperti itu dan akhirnya. Pola ini dikembangkan dalam bentuk paragraf. Sedangkan pilihan yang kedua mengembangkan pola dengan menggunakan angka secara berurut atau menggunakan poin-poin. Pola ini tidak ditulis dalam bentuk paragraf, tetapi setiap langkahnya ditulis secara urut dari atas ke bawah menggunakan urutan angka atau poin. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa menggunakan tombol pause untuk membaca bentuk langkah-langkah ini terlebih dahulu. Jika sudah, coba kembangkan teks prosedur versi kalian sendiri. Sebelum mendengarkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol. Terima kasih. Paham tidak dengan video yang Ibu tayangkan? Itu mengenai apa? Mengenai cara mengembangkan apanya? Pertama, judul. Kedua, pernyataan umum. Yang ketiga, coba ulangi. Siapa yang akan menjawab? Naila Farida mana? Naila Farida boleh, silakan. Dari video tadi apa yang Naila Farida tangkap? Dari video tersebut menjelaskan bagaimana cara mengembangkan judul, mengembangkan pernyataan umum, dan juga mengembangkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Dalam mengembangkan judul, kita harus menentukan jenis teks prosedurnya. Apabila berkaitan dengan saran, maka kita bisa menggunakan kata saran atau kiat. Dan apabila teks prosedurnya berkaitan dengan langkah-langkah atau cara, kita bisa menggunakan kata-kata langkah-langkah dan cara untuk menggunakan alat atau bahan dari tersebut. Dalam mengembangkan bagian pernyataan umumnya, kalau berkaitan dengan saran bisa menyampaikan permasalahannya atau alasan, dan apabila berkaitan dengan langkah-langkah bisa menjelaskan dengan definisinya. Ya. Kemudian dalam mengembangkan langkah-langkah itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama bisa harus benar-benar tahu tahapannya, dan yang kedua itu mengembangkan pola kronologi dan bisa juga dengan poin-poin. Ya. Coba ada yang mau mengulang apa yang kalian amati dari video tadi? Boleh siapa? Siapa ya? Ini Naisa. Naisa, boleh. Naisa, silakan coba diulangi. Diulangi apa yang kamu amati dari video tadi. Dalam mengembangkan atau menulis teks prosedur harus merancang terlebih dahulu judul, pernyataan umum, dan langkah, kemudian menuangkan dalam tulisan. Yang pertama yaitu judul merupakan hal penting bagi sebuah tulisan karena berfungsi memberikan gambaran umum isi tulisan
kepada pembaca. Jika jenis teks prosedur yang berkaitan dengan saran melakukan sesuatu, gunakan kata kiat atau tips. Dan jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara, atau tahap. Dan jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan resep. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk Naila dan Naisa. Sudah bisa menangkapnya ya, bahwa dari video tadi kita harus tahu bagaimana cara mengembangkan judul, karena judul itu adalah hal yang paling penting. Awas, tidak ada judul itu bagaimana kita bisa memahami isi keseluruhan dari teks tersebut. Nah, di sini dalam mengembangkan judul, jika teks prosedurnya berkaitan dengan saran, berarti judulnya apa? Menggunakan kata kiat atau tips. Tadi contoh tips menjaga supaya tidak banyak ketombe atau tips mengurangi ketombe. Ya. Kemudian jika teks prosedurnya berkaitan dengan langkah, berarti kita menggunakan kata apa? Cara atau tahap. Contohnya bagaimana? Cara menyalakan motor, cara menyalakan kompor. Yang ketiga, jika teks prosedurnya berkaitan dengan langkah atau membuat sesuatu, berarti gunakan kata apa? Menggunakan resep. Contohnya apa? Resep membuat nasi goreng, resep membuat opor. Jundi, resep apa contohnya? Resep ayam goreng. Gitu ya cara mengembangkan judul. Kemudian dilihat jika pernyataan umumnya nih, sekarang bagaimana cara mengembangkan pernyataan umum? Jika teks prosedurnya berkaitan dengan saran, maka pada pernyataan umumnya diawali dengan menyampaikan permasalahan. Contoh tadi, tips mengurangi ketombe. Berarti pernyataan umumnya apa? Apa yang jadi masalah banyak ketombe? Tidak cocok sampo. Kemudian jika teks prosedurnya berkaitan dengan membuat sesuatu, maka diawali dengan definisi. Contohnya tadi apa? Membuat sesuatu. Resep membuat nasi goreng. Berarti untuk pernyataan umumnya apa? Nasi goreng adalah makanan favorit orang Indonesia. Boleh yang terbuat dari nasi dan sebagainya itu ya. Paham sampai sana? Sekarang dilihat untuk mengembangkan langkah. Nah, di sini langkah tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa langkah tidak boleh tertukar, harus rinci. Nah, dalam mengembangkan langkah itu ada dua pola. Yang pertama pola kronologi, yang kedua pola atau menggunakan poin-poin angka. Kalau pola kronologi contohnya apa? Pertama, kedua. Boleh satu orang, Japar. Pola kronologi apa contohnya? Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada lagi mula-mula, pertama-tama, kemudian setelah itu. Nah, dibuatnya itu dibentuk dalam sebuah paragraf. Ya. Kemudian kalau urutan langkah itu berupa poin 1 bla bla bla, 2, 3 sampai seterusnya.
Paham? Silakan ada yang ditanyakan. Untuk kegiatan hari ini kan merancang judul, pernyataan, dan langkah. Ya. Menulis teks prosedur. Bebas atau bagaimana, Bu? Nah, nanti untuk menulis teks prosedur itu Ibu akan bagikan LKPD ya. Kemudian gambar nanti dituliskan di karton untuk menulis teks prosedurnya, untuk merancangnya dituliskan di LKPD. Ya. Paham? Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya hebat. Iya. Bagus-bagus ya tadi yang menjawab, Japa, Naila, Naisa, Tari, semuanya itu sudah sangat hebat ya. Acungkan jempol. Cobalah sekarang sebelum kita mulai berdiri dulu lah supaya tidak ini, supaya rileks. Berdiri semuanya. Berdiri. Coba angkat tangan. Tangan kanan angkat, tangan kiri angkat ke depan. Kalau Ibu katakan tepuk nyamuk sendiri, itu harus menepuk tangan kiri kita. Ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri, berarti teman kiri kalian. Ada enggak temannya? Tepuk kanan, ada enggak teman sebelah kanan? Tidak ada, silakan. Tepuk tangan kanan. Tepuk nyamuk kanan. Kanan. Tepuk nyamuk kiri. Kiri. Sudah, terima kasih, duduk kembali. Coba sekarang dilihat. Anak-anak ini gambar apa? Gambar ATM. Pernah pernah berangkat ke ATM? Untuk apa? Yang benar? Tahu caranya? Tahu nggak? Nanti Ibu kasihkan langkahnya ya. Bagaimana cara mengambil uang di ATM. Kemudian nomor 2, ini apa? Kalian begini nggak? Kalau Hah? Begini nggak? Antri nggak? Harus antri, budayakan antri ya. Kemudian lihat yang ketiga, ini apa? Gimana? Ya, di ruang ATM-nya ya, berarti di dalam ATM-nya. Begini nggak kira-kira? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Ini video bagaimana kalian nanti kalau membawa uang di ATM dengan baik dan benar. Sudah bukan zamannya lagi menyimpan uang di bawah bantal, atau juga membawa uang tunai dalam jumlah banyak dalam dompet. Kesederhanaan bahwa kita tidak perlu lagi kembali ke rumah hanya untuk membeli uang. Maka dari itu, diperlukan semua alat yang bisa digunakan untuk mengambil uang dimanapun dan kapanpun. Untuk menyelesaikan permasalahan menyimpan uang, bank menawarkan diri untuk menjadi agen yang dapat dipercaya untuk menyimpan uang dengan aman. ATM hadir sebagai solusi untuk mengambil uang dimanapun dan kapanpun. Berikut adalah langkah-langkah penarikan uang di mesin ATM. Pertama, kunjungi mesin ATM terdekat di sekitar Anda. Yang kedua, silakan mengantri dengan rapi jika pengunjung banyak. Yang ketiga, masukkan kartu ATM, lalu tekan tombol selanjutnya. Yang keempat, silakan masukkan PIN dan jangan lupa periksa keamanan sekitar. Selanjutnya, silakan pilih uang yang akan diambil dan lanjut proses selanjutnya. Setelah itu, uang dan kartu dapat digunakan. Jika seluruh uang sangat kecil, maka penarikan uang tidak selesai. Dengan membawa uang di ATM, memberikan kita kemudahan dan kecepatan dalam menarik uang dimanapun dan kapanpun. Nah, ini langkah bagaimana cara kalian mengambil uang di ATM ya. Coba sekarang satu orang saja bagaimana langkahnya mengambil uang di ATM sesuai dengan prosedur yang ada pada video. Ya, Rinda. Yang pertama pasti kita pergi ke ATM-nya dulu, terus ngantri kalau misalkan emang ngantri. Nah, kalau misalkan udah masuk di ruangan ATM-nya, masukkan kartu ATM-nya, terus tekan benar, tombol benar, terus pilih bahasa agar lebih mudah, terus masukkan
PIN, lalu pilih nominal yang akan diambil sama kita. Terus tunggu beberapa detik untuk proses uang itu keluar. Terus ambil uang dan ambil kartu. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ketika menjelaskan kembali itu tidak banyak kata terus ya. Satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Paham ya? Apa sih manfaat dari mengambil uang di ATM? Ayo, ya boleh. Insi sesuai tadi prosedur mengambil uang, apa sih manfaatnya? Menarik uang di ATM memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menarik uang di ATM di mana saja. Iya, betul ya. Ternyata kita merasakan pula mengambil uang di ATM ketika di dompet tidak ada, itu ada ATM gesek, gitu kan ya? Ya. Nah, untuk sekarang ini Ibu akan membagikan kelompok, ya. Membagikan kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok itu diacak secara heterogen. Jadi tidak yang bisa semuanya itu sudah diacak ya. Makanya tadi untuk penilaian itu ada penilaian apa? Menerima perbedaan karakteristik ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 sebelah sini Naila Rinda Rahma. Sudah? Naila Rinda Rahma. Kelompok 2 Tari Naila Fajar. Kemudian kelompok 3 sebelah sana A2 Naisa Zapar. Kemudian kelompok sini Insi Hanifa dan Zaki. Jundi udah di sana aja. Jundi di sana. Silakan untuk duduk di tempat anggotanya masing-masing ya. Nah, perhatikan dulu ke sini, perhatikan. Nah, ini untuk jadwal perencanaan proyek. Perhatikan untuk semuanya, coba diperhatikan. Yang pertama, nanti silakan kalian baca LKPD yang akan Ibu bagikan. Kemudian kumpulkan informasi-informasi. Bukan hanya LKPD, kemudian karton dan gambar. Dari gambar, kalian kumpulkan informasi-informasinya dengan durasi 5 menit. Ya. Kemudian, setelah itu kalian merancang. Di dalam merancang itu ditulis di LKPD. Kemudian menuangkannya dalam sebuah tulisan, ya. Mohon maaf, kemudian merancang judul pernyataan umum langkah dan judul pernyataan umum dan langkah itu durasinya 5 menit. Kemudian mengembangkannya ke dalam tulisan dengan memerhatikan, awas, ingat ya, dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan durasi 20 menit. Kemudian yang terakhir itu mempresentasikan. Ini mempresentasikan untuk semua kelompok, durasinya 20 menit, berarti tiap kelompok silakan mempresentasikannya 5 menit ya, durasinya hanya 5 menit nih. Kemudian ini untuk hasil proyek kalian nanti itu dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Siap? Harus siap ya, harus siap. Nanti setelah selesai silakan LKPD, kemudian proyek kalian dikumpulkan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD, kemudian ini materinya. LKPD materi, LKPD materinya, silakan. Ini ya. Silakan dibaca petunjuk LKPD-nya, dibaca terlebih dahulu. Kemudian amati, oh iya maaf,
Ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok silakan untuk mengambil ketua kelompok. Kelompok 1 Rahma, jangan Aisyah, Rahma. Silakan dibuatkan. Kemudian kelompok 2. Kenapa? Tadi Jundi di sini ya, Jun? Tadi salah Ibu, maaf. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dibaca LKPD-nya. LKPD dibaca ya. Amati gambar yang sudah kalian ambil tadi, kelompok 1 sampai kelompok 4. Diamati, kemudian kumpulkan informasi-informasinya. Ya, ini ada apa nih kira-kira untuk judul apa ya gitu kan? Dari gambar tersebut. Kemudian langkah-langkahnya apa ya? Apakah akan menggunakan judulnya itu tips atau mungkin langkah atau mungkin cara? Sudah 5 menit? Sudah diamati gambarnya. Kelompok 3 sudah diamati gambarnya. Kelompok 4 sudah menemukan untuk judul pernyataan umum, kira-kira ini pengertian atau masalah gitu kan? Ya, untuk langkah sudah. Apakah akan kronologis atau poin-poin? Ya. Silakan tuangkan dalam LKPD. Nah, ini. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Anggota kelompoknya ditulis. Kelompok 4 aja. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan ditulis, kemudian di LKPD itu sudah ada kan rancangannya. Nah, ini judul, apa kira-kira dari gambar ini? Pernyataan umumnya apa? Langkah-langkahnya menggunakan pola yang mana? Ya, kemudian penegasan ulangnya apa? Ya, kelompok ini, kelompok 3, silakan ditulis. Ini cepat nih. Tulis. Bagi-bagi, ini Japar nulis ini. Kan sudah dirancang di sini ya. Berarti Japar silakan dituangkan ke dalam tulisan di karton. Ya. Supaya cepat. Kalau penulisan judulnya pakai kapital semua. Oh iya, untuk penulisan judul itu disesuaikan dengan ejaan ya. Kalau misalnya semuanya kapital boleh. Kalau misalnya awalnya saja boleh. Tapi ingat, kalau cuman awalnya saja itu maaf. Kata depan itu di, seperti di, kemudian apa? Ke, pada itu dituliskan tidak kapital ya, huruf kecil ya. Sip, ada yang ditanyakan lagi? Kalau jadi nulis teksnya di LKPD atau Nah, untuk nulis teks sekali lagi ya, supaya tidak ada yang bertanya. Ini Naila bertanya, Ibu nulis teksnya di mana? Nulis teksnya di sini. Di apa ini? Di karton ya. Nulis teksnya di karton. Judul di sini tulis judulnya. Cara membuat nasi goreng. Kemudian gambar jangan lupa ditempel. Silakan mau ditempel di mana? Misalnya di pojok kanan. Sebelah sini boleh. Tempel gambar. Kemudian kalian tulis di sini. Nasi goreng adalah langkah-langkah alatnya apa, kemudian bahannya apa. Setelah itu tuliskan di bawahnya langkah sampai ke akhir penegasan ulang. Paham? Silahkan dilanjutkan. Apa? Oh iya.
Oh iya, mohon maaf. Ini Kebalik gambarnya. gambar. Mohon maaf tadi kebalik gambarnya. Ini ya? Iya. Sudah sesuai? Gambar dengan ini? Kayaknya mau di tas gitu. Spidolnya belum punya, Ibu kasih lah boleh. Nih. Nih supaya cepat, kan ini proyeknya harus selesai sekarang ya. Ingat anak-anak, proyek harus selesai sekarang supaya cepat. Coba bagi-bagi tugasnya. Yang menulis di sini biasanya yang tulisannya bagus yang nulis di karton. Enggak, ini itu saja di sana. Gunakan langsung ini ya kan? Baju bau apa? Nah, nanti ini tulis di sini. Oh, siap. Nah, gitu. Boleh nanti penempatan gambar itu semenarik mungkin, kira-kira di mana ya? Kira-kira di atas sebelum judul atau di tengah atau di mana? Segini gak boleh, segini tak. Boleh, boleh. Oh, ini segitu. Nanti ini pakai ini ya. Lem. Silakan, durasi waktunya untuk menulis dalam karton itu hanya 20 menit ya. Dimulai dari sekarang 20 menit. Yang salah. Ada gini. Kok sobek ya? Oke. Cepat ya. Cucian tidak kering sepenuhnya. Tidak kering sepenuhnya. Jadi itu kering. Saat dijemur karena sinar matahari muncul. Rancangan sudah? Saat pada baju titik 2. Gimana? Ada kesulitan? Enggak Bu, seringnya lantai menjadi lengket dan bau. Boleh kalian buka buku paket ya. Buku paketnya dibuka untuk
menunjang kalian ya. Bilas baju sehingga tidak ada sisa. Sehingga tidak ada sisa. Ingat tulisan pun ditilai. Selain struktur, nanti ditempel di mana gambarnya? Sebelah. Siap. Gimana ini? Adem ayem? Ya begini. Sebagai upaya pencegahan penularan penyakit. Ininya ditulis ya. Udah di sana aja. Yang di sini mah hanya teksnya, teks prosedurnya saja. Nah, silakan ini materi boleh dibuka ya, materinya. Untuk memudahkan kalian coba dilihat kembali. Misalnya untuk mengembangkan judul tadi lupa ya di video apa, silakan dibuka di materi teks prosedur. Ini kelompok 3 sudah mau beres. Kelompok 3 sudah mau beres. Ini kelompok berapa tadi? Lupa Ibu. Kelompok 4 ya. Oh iya, tadi ada perubahan kelompok. Ada perubahan kelompok, tempat hanya duduknya saja ini ya. Tadi mungkin salah. Hebat ini kelompok 4. Sudah mau beres juga ini. Tiga 13 menit sudah berlalu, berarti tinggal 7 menit lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi baju doa. Waalaikumsalam. Baju bau atok gedanya lemes bau atok udah tuh. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok lain beres? 2 kelompok sudah? Satu lagi. Karena bicara tidak terlalu banyak. Nanti yang maju untuk presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, untuk yang menanggapi itu ketika kelompok 1 presentasi yang menanggapi kelompok 2. Kelompok 2 presentasi yang menanggapi kelompok 3. Kelompok 3 yang presentasi yang menanggapi kelompok 4 dan seterusnya ya. Sudah bisa selesai semuanya? Keringkan tangan yang menggunakan handuk. Atau pengeringkan tangan. Silakan ini ditempel. Oke, dibuka, ditempel di sebelah mana? Terus dah. Ini udah. Sudah ya? Sudah, ini sudah. Nama kelompoknya di bawah jangan lupa tulis. Nama kelompok. Untuk di ini, di apa namanya? Di karton, tulis nama kelompok. Tadi kan di LKPD sudah ya? Nah, di sini juga sama harus ditulis. Karena nanti akan Ibu tempel di dinding ya, dinding kelas kalian. Sudah selesai? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Kelompok 1 maju. Silakan. Ya, sesuai gambar tadi itu gambar nomor 1 ya gambarnya? Iya, berarti di sini. Silakan. Yuk. Silakan ayo maju. Sini. Kelompok 1. Punya yel-yel kan? Siapkan yel-yel ya. Di sini. Sini. Nah, ini hasil proyek kelompok 1. Yo, kelompok 1. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mendapatkan gambar langkah mencuci tangan yang benar. Cuci tangan merupakan satu hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan sebagai upaya pencegahan penularan
1. Pastikan dengan menggunakan air yang mengalir basahi kedua tangan kamu dari telapak tangan sampai ke tangan tangan. 2. Tuangkan sabun cair secukupnya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan ujung tangan secara bergantian. Jangan lupa gosok jari-jari tangan dan sela-sela jari tangan. Bersihkan ibu jari, pastikan hingga pergelangan tangan. 4. Pastikan waktu menggosok setidaknya 20 detik. 5. Bilas dengan air mengalir. 6. Keringkan tangan dengan menggunakan handuk atau pengering tangan. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sangat mudah kita lakukan setiap setelah berkegiatan. Nah, untuk rancangannya tadi tidak disebutkan. Bagaimana coba? Sesuai tidak rancangan dengan pengembangan penulisannya? Coba sebutkan. Judulnya apa? Rancangannya yang telah kami buat, judul bagian judul langkah mencuci tangan yang benar. Ternyata umum, pengertian dari mencuci tangan. Ini pengertiannya. Yang ketiga, langkah-langkah menggunakan angka. Betul tidak? Menggunakan angka. Iya ya, sesuai dengan rancangan dilihat. Lihat, ini menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian Penegasan ulang kelebihan atau manfaat. ya, untuk penegasan ulang ini kelompok 1 merancangnya yaitu dengan apa? Dengan manfaatnya dalam mencuci tangan yang benar. Silakan ada yang menanggapi. Boleh. Tari, silakan Tari. Alhamdulillah ya, setelah kelompok 1 presentasi mungkin saya bisa menanggapi dengan baik dan saya bisa lebih paham, bisa lebih tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk kelompok 1 terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi kata Tari, alhamdulillah katanya setelah menjelaskan mengenai langkah mencuci yang benar, Tari sudah akan Tari lakukan ya, akan Tari lakukan sesuai dengan petunjuk atau langkah yang disajikan oleh kelompok 1. Terima kasih, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini dulu. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Gambar yang nomor 2 tadi ya. Tadi nggak ada yel-yel ya, coba kelompok ini punya yel nggak ya? Silakan kelompok 2 punya yel? Punya pantun? Oh, berpantun dulu dong. Silakan berpantun dulu. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan mengenai hasil perjalanan. Rancangannya dulu, nanti kita sesuaikan. Rancangannya judulnya yaitu cara mengepel lantai. Pernyataan umum, pengertian dari mengepel lantai. Langkah-langkahnya mengembangkan pola dengan menggunakan angka secara terus atau menggunakan poin-poin. Penegasan ulangnya, kelebihan atau manfaat mengepel lantai. Ya, silakan presentasikan hasil tulisannya. Tadi sudah berancang. Mengepel lantai menjadi salah satu kegiatan rumah yang rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Oleh karena itu, ketika mengepel, Anda perlu memastikan bahwa lantai benar-benar bersih. Namun demikian, ternyata tidak mudah mengepel lantai dengan baik. Seringnya lantai menjadi lengket dan habis. Memang mengepel seperti kerjaan biasa, namun ternyata membutuhkan teknik 4 alat dan bahan. 1. Sapu, 2. Pel, 3. Air, 4. Deterjen pembersih lantai, 5. Ember atau wadah, 6. Air atau tisu. Langkah-langkah. 1. Sapu lantai terlebih dahulu.
2. Bersihkan kotoran cair terlebih dahulu secara terpisah menggunakan kain atau tisu. 3. Sediakan pel, air, wadah, dan deterjen. 4. Isi wadah dengan air kemudian tuangkan deterjen secukupnya. 5. Masukkan alat pel ke dalam wadah lalu peras agar pel tidak terlalu basah. 6. Mulailah mengepel lantai dari kanan lalu ke kiri. 7. Tunggu hingga kering. Dengan ini lantai rumah menjadi bersih dan wangi. Ya, tadi rancangannya sudah terdengar. Apa tadi rancangan yang pertama judulnya? Cara mengepel lantai. Ya, cara mengepel lantai ya. Kemudian pengertian dari kegiatan mengepel. Mengepel adalah kegiatan tadi kan sudah dikatakan oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok Naila Sukma. Kemudian langkah-langkahnya lihat sudah runtut belum? Sudah, katanya kata kelompok 3 ini kata kelompok 2 untuk polanya menggunakan pola nomor urut 1, 2, 3 dan 4 ya. Penegasannya pun sudah ditulis. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ada yang menanggapi tidak? Boleh Japar. Nah, sebelumnya izinkan saya menanggapi dari hasil presentasi kelompok kalian. Dilihat ya sudah bagus mulai dari proyeknya, kemudian dari struktur sudah lengkap mulai dari tujuan, langkah-langkah dan penegasan orang. Jadi bisa disebut good lah. Bagus katanya. Sudah paham ya? Nanti dipraktekkan cara mengepel yang baik. Ya. Japar ya? Iya, terima kasih. Silakan duduk. Dicabut itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju. Kelompok 3, kelompok Japar, Naisa dan Andi. Silakan, punya yel nggak Japar? Hah? Punya yel ya nggak? Ya, tidak punya Bu. Tuh Atajrin nggak punya yel. Silakan disimak ya. Silakan nanti ditanggapi oleh kelompok 4. Jeng-jeng kelompok 4 silakan untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang langkah-langkah mendaftar peserta didik baru tingkat SD. Ya, menanggapi boleh bertanya boleh. Pertama judul yaitu langkah mendaftar peserta didik baru tingkat SD. Yang kedua yaitu pernyataan umum menginformasikan mengenai tata cara pendaftaran. Yang ketiga yaitu langkah-langkah mengembangkan pola dengan menggunakan angka secara berurut atau menggunakan poin-poin. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah peserta didik baru tingkat SD. Bulan Juli biasanya adalah bulan penerimaan peserta didik. Berikut diinformasikan langkah-langkah pendaftaran peserta didik baru. Yang pertama, lengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan berupa fotokopi KK, ijazah, akte kelahiran, pas foto 3x4 sebanyak 2. Yang kedua, jika PPDB melibatkan ujian atau tes, ikuti tes yang disyaratkan. Yang ketiga, setelah dinyatakan lulus PPDB, pastikan membawa seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar ulang. Yang keempat, serahkan syarat-syarat tersebut kepada panitia PPDB. Yang kelima, jangan lupa melunasi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar di seluruh di sekolah baru. Seperti itu. Nah, ini cara atau langkah mendaftar peserta didik baru tingkat SD. Silakan, ada yang menanggapi. Boleh kelompok ya, silakan. Bagaimana caranya apabila
Cara mendaftarnya dengan online. Perbedaan antara offline dan online. Coba yang kalian ini aja, yang kalian bayangkan kalau online bagaimana? Dulu untuk mendaftar ke sini online tidak? Oh tidak, bukan corona ini, bukan lulusan corona. Ya, coba kira-kira bagaimana? Atau ini satu tingkat lagi kan mau masuk perguruan tinggi ya, biasanya ini dilakukan secara online. Nah silakan, bayangan kalian bagaimana langkahnya? Nah, mungkin kalau secara online bisa kita meminta link atau website, nanti kita masuk ke link itu, kemudian kita mengisi semua persyaratan yang ada ketentuan yang ada di website itu. Nah, kemudian kita kalaupun ada tes dulu kita ikuti, kemudian kita tunggu tes tersebut apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita secara offline, kita langsung datang ke sekolahnya. Kalau lulus? Kalau lulus ya itu tergantung sekolah, bisa hari itu tes langsung lulus atau bisa nunggu beberapa hari dulu baru ada keputusan lulus atau tidak. Ya, itu mungkin ya bayangan teman-teman untuk mendaftar secara online. Terima kasih nih luar biasa ya sudah bisa menjawab pertanyaan yang yang ditanyakan oleh kelompok 4. Terima kasih. Sudah hebat, luar biasa ya, tetap semangat. Silakan tutup. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4, silakan kelompok 4. Wah ini luar biasa, lihat tulisannya ini sangat jelas. Kelompok 4 ini hebat. Semuanya juga hebat ya. Kelompok 1 mana? Siapkan untuk menanggapi. Boleh kelompok lain pun ya. Kalau mau menanggapi, mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan bagaimana tips mencegah baju bau apek. Yang pertama rangkaian dulu. Yang pertama ada judul tips mencegah baju bau apek. Yang kedua pernyataan umum masalah yang mengakibatkan bau apek ini. Terus ada langkah-langkahnya di sini dan ada penegasan ulang yaitu tanggapan. Lanjut. Untuk gambarannya, judulnya tips mencegah baju bau apek. Masalah baju bau apek biasanya terjadi saat musim hujan. Penyebabnya, cucian tidak kering sepenuhnya saat dijemur karena sinar matahari jarang muncul. Walaupun sudah dicuci dengan deterjen yang wangi, tapi baju bisa bau apek bila kondisinya masih lembab saat disimpan di lemari. Untuk mencegah masalah baju bau apek, berikut tips menghilangkan baju bau apek. Yang pertama, bilas baju sehingga tidak ada sisa deterjen yang tertinggal. Kedua, segera jemur baju usai dicuci. Menunda penjemuran malah bisa membuat baju jadi apek. Ketiga, hindari menyetrika baju yang masih lembab. Dengan cara ini, baju memang bisa cepat kering, tapi efeknya baju mengeluarkan baju yang kurang sedap. Keempat, gunakan deterjen Rinso anti noda. Kelima, gunakan pewangi pakaian yang tahan lama. Keenam, susun baju di lemari dengan rapi. Dan kini kita tak perlu pusing lagi oleh masalah baju bau apek. Nah ini hebat ya. Tadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 tadi untuk judul menggunakan langkah semua ya. Nah kalau ini apa? Tips ya. Tips, lihat tips mencegah baju bau apek. Silakan ada yang mau menanggapi. Boleh Insi, silakan sih. Bagian manakah yang sulit ketika dirancang dalam menuliskan
Coba bagaimana? Apakah dalam langkah atau mungkin dalam menentukan judul? Atau mungkin pernyataan umum? Silakan dijawab. Tadi ketika merancang itu yang sangat sulit gitu mana? Dalam pernyataan umum. Dalam pernyataan umum. Karena kita harus mencari permasalahan mengapa baju bisa bawa apa. Nah itu jawabannya. Sudah cukup? Yang lain mungkin ada lagi? Ada yang mau bertanya? Naisa boleh. Jika direndamnya terlalu lama, apa yang membuat baju bisa bawa? Karena baju menyerap air, jadi lembab dan jadi bau. Iya. Aduh ini. Ya hebat ya, terima kasih yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, luar biasa ya, hebat-hebat semua ini. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 hebat, kelompok 3 bagus pula, dan kelompok 4 hebat pula. Semuanya sangat-sangat hebat. Silakan untuk duduk kembali. Ditutup dulu bagus. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali dengan rapi. Tadi kalau ada yang harus direvisi, silakan direvisi ya. Kemudian nanti setelah pembelajaran kalian harus mengumpulkannya dan nanti kita bersama-sama menempel di dinding kelas kalian. Ya, paham? Iya. Nih, Ibu mau menanggapi nih dari semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 itu sudah sangat hebat dalam menulis teks prosedur. Dilihat dari kaidah kebahasaannya, kalian sudah bisa menggunakan pernyataan imperatif, kalimat imperatif itu sudah ada di sana semuanya menggunakan tentunya menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Betul nggak? Iya. Kan di sana ada ya, bilas, gunakan. Nah, menggunakan pula partikel apa? Kan. Di sana di kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah ada, partikelnya sudah terlihat kan. Kemudian kelompok ini ada yang berpartikel bersihkan. Kelompok ini juga ada ya. Iya, semuanya sudah sangat hebat. Nah, namun tadi ada yang ini nih, kelompok Naisa tadi tidak ada yang jeli nih. Ada tidak penegasan ulang di kelompok Naisa? Coba Naisa aja yang menjawab. Ada enggak? Tidak ada. Boleh tidak kalau misalnya di dalam teks prosedur itu tidak ada penegasan ulang? Ada yang bisa menjawab? Boleh ya, karena dalam teks prosedur penegasan ulang itu adalah sunnah katanya. Iya, boleh opsional, sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, yang paling sangat penting itu adalah judul, pernyataan umum, dan langkah ini nih, langkah-langkah. Langkah itu hal yang sangat penting. Ingat, dalam langkah tidak boleh apa? Tidak boleh apa coba? Tidak boleh. Bukan, tidak boleh apa? Tidak boleh acak-acakan. Ya, jadi harus terstruktur dimulai dari awal sampai akhir, harus tersusun. Nah, nanti kalau sudah tersusun akan hasilnya akan baik. Ya, kalau misalnya nanti mengepel nih, kalau mau mengepel contohnya, mengepel langkahnya tidak sesuai.
Ya, misalnya harusnya setelah mengepres sedikit kemudian dicuci lagi, ini mah enggak diikuti gitu kan. Berarti itu akan hasilnya akan tidak sesuai, tidak maksimal. Nah, silakan teman-teman yang akan menanggapi dari hasil diskusi kita. Ayo angkat tangan. Naila Sukma, seibu. Ketika menulis nggak ada hambatan, terus jadi lebih paham cara-cara bagaimana menulis teks prosedur yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya sudah terstruktur, jadi jangan sampai ada kesalahan. Kalau misalnya ada kesalahan, jadi bakal berakibat fatal dan negatif. Tuh, katanya kalau ada kesalahan dalam melakukan langkah itu akan berakibat fatal. Terima kasih untuk mengevaluasi dari hasil diskusi kita. Baik anak-anak, alhamdulillah dari kegiatan awal sampai kegiatan inti kalian sudah sangat luar biasa mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita kali ini. Coba semuanya menghadap ke Ibu ya. Jikalau kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini, silakan pasang muka senyum yang lebar. Coba, kelihatan yang nggak senyum lebar ini berarti nggak senang. Kalau misalnya kalian tidak senang, nih tidak senang saya belajar hari ini, coba cukup kalian senyum aja, senyum simpul. Kalau misalnya menggerutu, benar-benar tidak senang gitu, cemberut aja ya. Coba, saya mau merefleksi 1, 2, 3. Wah, senyumnya lebar semua. Terima kasih untuk kita semua ya. Nah, sekarang di akhir akan ada post test. Tadi kan secara berdiskusi ya. Ini hasilnya sudah ada secara diskusi. Kalau sekarang mah harus secara pre-individu. Kalian dituntut untuk menulis kembali teks prosedur secara individual. Kemudian di sana ada rubrik pula ya. Tadi ada yang masih malu-malu, boleh rubriknya untuk refleksinya ditulis di sini. Tuh kan kalau refleksinya di sana ada yang senyumnya hanya simpul, ada yang cemberut. Durasinya hanya 5 menit ya. Kalau misalnya gambarnya tidak jelas, boleh dilihat di depan ya. Itu ada gambar apa? Ada gambar ibu ya? Ibu dan anak sedang apa? Sedang membuat. Tuh, ada yang mengatakan sedang membuat jus. Ini sedang apa? Membuat jus pula. Jus apa itu? Jus mangga.
Ada yang sudah beres? Waktunya habis, silahkan dikumpulkan. Sudah beres semuanya ya? Sudah ya, hebat, sudah beres semuanya, silahkan dikumpulkan. Hebat, sudah beres semuanya. Nanti akan Ibu tilai ya. Coba nanti dari awal, tadi kan ada pretest. Apakah di pretest itu ada kenaikan enggak ketika mengerjakan post test? Untuk LKPD dan karton silakan dikumpulkan di meja Ibu oleh ketua kelompok. LKPD beserta dikumpulkan oleh ketua kelompok di meja Ibu. Sini. Terima kasih. Baik, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Angkat tangan. Yang akan menyimpulkan, boleh angkat tangan? Rinda, dah silakan simpulkan dah. Jadi dalam teks prosedur ada 3 struktur, yaitu tujuan, pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ciri kebahasaannya yaitu kata kerja, perintah, kata teknis, konjungsi, pernyataan persuasif, dan apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Dalam pengembangan atau menulis teks prosedur harus merancang terlebih dahulu judul, pernyataan umum, dan langkah-langkah, kemudian menuangkan dalam tulisan. Terima kasih, tepuk tangan yang sudah menyimpulkan. Sudah ya, sudah terwakili oleh Rinda untuk kegiatan kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan untuk bersiap-siap untuk berdoa. Buku tulisnya dirapikan terlebih dahulu. Buku tulis dirapikan. Sudah, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Sebelum menutup pembelajaran pada kali hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Mohon maaf, sebelum kita keluar kelas, Ibu akan sedikit menginformasikan ya. Akan sedikit menginformasikan. Ini ketika nanti akan ada nilai akhir. Kalaulah nilai akhir itu tidak maksimal, tidak mencapai KKM, berarti kalian akan diberikan apa? Remedial ya. Remedial ini untuk peserta didik yang belum memenuhi KKM. Kemudian tugasnya nanti melengkapi teks prosedur yang rumpang.
yang remedial nanti akan dikabarkan minggu selanjutnya ya. Kemudian untuk pengayaan ini yang nilainya sudah mencapai KKM ya, paling tinggi itu harus mencapai 90, memperoleh nilai 90. Ini akan diberi pengayaan. Pengayaannya yaitu membuat teks prosedur berbasis digital. Silakan nanti yang pengayaan itu membuat teks dengan menggunakan Canva, boleh ya, atau memvideo. Misalnya tadi cara mencuci tangan yang benar, silahkan di video itu ya. Jadi untuk remedial yang belum mencapai KKM. Selanjutnya, materi minggu depan kita akan mempelajari dengan bab yang berbeda, yaitu bab 2 mengenai teks eksplanasi. Kecuali mungkin nanti yang ada remedial itu akan bertemu lagi dengan teks yang sama ya. Tadi apa? Melengkapi teks prosedur yang sudah mencapai KKM. Nanti akan di luar pelajaran itu kalian akan melakukan mengerjakan teks prosedur dengan secara digital ya. Ini materi yang akan datang bab 2 tentang eksplanasi. Terima kasih untuk semuanya, anak-anak hebat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.